Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nur Rahmawati SPD, salah satu calon guru penggerak Kolaka Timur. Pada materi ini akan membahas tentang modul 3.2, yakni demonstrasi kontekstual. Pada pemaparan kali ini akan ada beberapa pertanyaan yang mana dari pertanyaan tersebut akan dijawab berdasarkan video atau analisis video dalam LMS. Adapun tujuan pembelajaran dari demonstrasi kontekstual ini ada 4 poin, yakni yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik di LMS. Yang kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video tersebut. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video tersebut. Dan yang terakhir, yakni CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktek dalam video tersebut. Pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi dari sekolah tersebut adalah mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan yang berpusat ke peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan kedua, yaitu apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Adapun prakarsa perubahan, yakni mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan berikutnya, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Adapun pertanyaan utamanya yakni bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Adapun pertanyaan berikutnya yakni berkaitan tentang kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja BAGJA. Oke, untuk membahas poin pertama yaitu bagian B, yaitu buat pertanyaan. Ada 3 poin yang berkaitan dalam video tersebut. Yang pertama, pertanyaan utama, yakni bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kemudian yang poin kedua, guru mengajak rekan sejawat untuk merumuskan pertanyaan utama dari prakarsa yang akan dilakukan. Dan poin yang ketiga yakni guru menuliskan pernyataan di papan tulis yang memancing reaksi siswa, yakni penyemangat belajar. Berikutnya, tahapan bagian A, yakni ambil pelajaran. Tindakan yang dilakukan berdasarkan video, yakni yang pertama, guru mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari pendapat dan pengalaman siswa. Dan yang kedua, guru bertanya kepada siswa tentang hal apa yang disukai dari kelasnya. Yang ketiga, guru mengajak siswa untuk berkunjung melihat kelas yang lain untuk melihat mengenai apa yang disukai dari kelas tersebut. Adapun poin keempat, siswa diajak untuk mengambil pelajaran dari kelas lain untuk menambah inspirasi kelas yang membuat semangat dalam belajar. Dan poin yang kelima, guru mengajak diskusi kelompok tentang apa yang disukai dari hasil pengamatan di kelas lain. Dan yang keenam, siswa diminta untuk berbagi pengalaman tentang apa yang disukai dari kelas lain dan juga dari kelasnya. Oke,
Selanjutnya bagian tahapan G, yakni gali mimpi. Adapun tindakan dalam gali mimpi berdasarkan video, yakni yang pertama, guru mengajak siswa mengambil alat dan bahan yang sudah disiapkan untuk setiap kelompok. Yang kedua, guru mengajak siswa tutup matanya dan membayangkan tentang kelas impian seperti apa yang nyaman dan menyenangkan siswa menjadi penyemangat dalam belajar. Yang ketiga, guru mengajak siswa menggambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat dalam belajar. Dan poin yang keempat, siswa menggambar kelas yang nyaman sesuai dengan mereka yang membayangkannya. Dan yang terakhir, yakni guru mengajak murid untuk mempresentasikan kelas impian yang telah digambar dan diskusikan bersama kelompoknya. Adapun tahapan selanjutnya, yakni tahapan bagian J, jabarkan. Adapun tindakannya berdasarkan video, yakni yang pertama, guru mengajak siswa untuk membuat daftar tentang hal apa yang harus dilakukan untuk membuat kelas impian. Yang kedua, siswa diajak berkontribusi untuk menentukan kebutuhan. Dan yang ketiga, guru membantu menuliskan daftar kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian. Dan yang terakhir, yakni yang keempat, guru mengajak siswa untuk membagi tugas dalam setiap kelompok. Selanjutnya, yakni tahapan terakhir berkaitan tentang tahapan A, atur eksekusi. Adapun tindakan dalam tahapan ini yang berkaitan tentang video, yang pertama, siswa diberi kesempatan untuk berkontribusi untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Adapun yang kedua, guru mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kelas impian. Tindakan yang ketiga, guru mengajak siswa untuk menentukan kapan waktu untuk memulai dalam membuat kelas impian. Adapun tindakan yang terakhir, yakni yang keempat, guru mengajak siswa untuk menyiapkan alat dan bahannya untuk kelas impian. Adapun pertanyaan berikutnya, yakni tentang apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video. Dalam video tersebut, guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berperan sebagai manajer dengan melakukan peran sebagai berikut. Planning, dalam artian merencanakan. Organizir, membagi tugas. Actuating, menggerakkan. Dan yang terakhir, controlling ataupun mengawasi. Selain itu, guru juga menunjukkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini dilakukan dengan cara adanya diskusi dalam pengambilan keputusan. Adapun pertanyaan yang terakhir, yakni apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Dari analisa video tersebut, ada 4 modal yang harus kita pahami berkaitan video, yaitu yang pertama modal manusia, kemudian modal fisik, selanjutnya modal lingkungan atau alam, dan yang berikutnya modal finansial. Oke, yang berkaitan dengan modal manusia dalam video tersebut yakni guru dan murid yang aktif, kreatif, serta mandiri, kemudian berkolaborasi dalam mewujudkan kelas yang menyenangkan. Adapun modal fisiknya, yakni berkaitan tentang memiliki ruang kelas yang bisa dibuat menjadi kelas yang menyenangkan ataupun kelas impian.
Selanjutnya yaitu modal lingkungan atau alam. Dari video tersebut, beberapa bahan alam yang bisa digunakan untuk menghias kelas seperti daun kering, biji-bijian, ataupun sebagainya. Dan yang terakhir yaitu modal finansial. Dalam penggunaan finansial ini berkaitan dengan ada beberapa kertas, lem, dan alat kebutuhan lainnya yang disediakan oleh sekolah, di mana kebutuhan tersebut dibeli dengan menggunakan anggaran sekolah. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Salam bahagia, salam guru.